Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Shalom. Saya bersyukur di mana pada hari ini kita bersama-sama dipimpin oleh Tuhan untuk kembali bisa dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Pada hari ini kita bersama-sama akan belajar di dalam Yesaya 64 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu." Amin. Di dalam bahasa sehari-hari, Yesaya 64 ayat 1 berkata seperti ini. "Betapa kami mengharapkan engkau merobek langit dan turun, pastilah gunung-gunung akan bergoncang di hadapanmu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita mengerti. Banyak peristiwa yang terjadi yang kita tidak bisa pahami. Pada waktu kita ada tantangan, kita bisa mendapat kemenangan. Pada waktu kita mengalami kesusahan, kita mendapat kelimpahan. Pada waktu kita mendapat masalah, kita bisa berkata haleluya. Pada waktu kita mendapat persoalan, kita punya pengharapan. Pada waktu saudara dan saya sedang mengalami duka cita, kita bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan. Timbul pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang menjadi kunci rahasia sehingga pada waktu setiap orang Kristen punya persoalan, punya masalah, mereka melihat ada hal-hal yang positif di balik peristiwa itu? Hal itu bisa terjadi karena penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kasih Tuhan penuh pengertian, Tuhan telah membuka banyak hal untuk kita. Tuhan telah membuka banyak hal yang berkaitan dengan keselamatan. Tuhan telah membuka banyak hal di dalam kehidupan Kristen yang berkemenangan. Tuhan juga telah membuka banyak hal di dalam kita melayani Tuhan. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang yang sombong, seolah-olah bukan Tuhan. Mereka berkata, "Aku yang hebat, aku yang kuat, aku yang pintar." Kalau bukan Tuhan yang membuka, saudara dan saya tidak akan berdaya. Karena saudara dan saya banyak kekurangan, saudara dan saya banyak kelemahan, terbatas sekali. Banyak orang beranggapan saya kuat, saya terkenal, saya hebat, maka saya akan mampu mengatasi setiap masalah persoalan yang terjadi di dalam hidup ini. Suatu ketika saya mendengar satu berita dan menonton sebuah tayangan bagaimana ada seorang atlet tinju dari Venezuela yang bernama Edwin Valero. Dia seorang petinju yang luar biasa. Dia bertanding 27 kali dan dia juga menang 27 kali dengan kemenangan knockout. Lawan-lawannya dikalahkan. Sehingga banyak petinju-petinju besar yang berkata, ini orang yang kuat, ini orang yang hebat, orang yang punya keistimewaan yang luar biasa di dalam bertinju. Tetapi apa yang terjadi berikutnya? Dalam kisah itu dikatakan, petinju yang terkenal ini membunuh istrinya. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara petinju itu. Dan dia gantung diri, bunuh diri. Karena apa? Karena dia punya masalah, dia punya persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri.
Inilah menunjukkan kepada kita bagaimana manusia itu terbatas, bagaimana manusia itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Syukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya patut bersyukur karena Tuhan yang mengutus, Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan yang mengutus saudara ke dalam dunia ini, Tuhan juga yang menyertai dan memimpin saudara dan saya. Syukur Tuhan yang mengutus itu begitu baik. Bersyukur karena Tuhan yang menyertai itu begitu luar biasa. Selayaknya saudara dan saya memberi segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus Immanuel, sumber segala. Firman Tuhan pada hari ini berbicara bagaimana Tuhan yang membuka. Itulah tema firman Tuhan pada hari ini. Ini mengingatkan kepada saudara dan saya, kalau bukan Tuhan yang berinisiatif, kalau bukan Tuhan yang campur tangan, maka kita semuanya adalah sia-sia. Alkitab mencatat beberapa hal yang penting, di mana Tuhan Yesus Kristus yang membuka. Yang pertama, kalau kita melihat dalam Alkitab, Tuhan tunjukkan kepada kita semua, bagaimana Allah Alkitab telah membuka langit dan turun sebagai Yesus Immanuel, dan Yesus telah naik kembali ke sorga, dan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan manusia, bagaimana inisiatif Tuhan untuk datang ke dalam dunia. Dia rela mati kayu salib, dia rela menderita, dia rela dihina, diolok. Itu semua satu karena kasihnya yang luar biasa. Yesus rela menderita, Yesus rela turun dari sorga. Itu semua karena Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Siapa kita? Saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Seharusnya saudara dan saya binasa, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan yang membuka, Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan online ini, saudara bisa merenungkan kembali kehidupan kita. Saudara dan saya bisa merenungkan kembali kehidupan ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan? Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Yesus yang telah rela berkorban begitu luar biasa. Jangan sia-siakan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Terima dengan sukacita, terima dengan keyakinan bahwa Yesuslah satu-satunya Juru Selamat yang bisa memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang. Tuhan yang membuka, Tuhan sendiri yang membuka pintu penginjilan. Saya tertarik di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih 33 tahun setengah Yesus ada di dalam dunia. Dia memanggil murid-muridnya. Dia berkata kepada muridnya, ikutlah aku. Mayoritas murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang sederhana, tetapi kita bisa melihat dampak dan efek yang luar biasa sampai hari ini. Pengaruh daripada Tuhan yang begitu memimpin murid-muridnya membuat kekristenan ada sampai sekarang ini ada. Kenapa? Karena Tuhan bekerja, Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu penginjilan, sehingga banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang-orang yang mengaku mereka perlu pertolongan daripada Tuhan. Pintu penginjilan tidak pernah tertutup. Ada selalu jalan bagi Tuhan untuk membuka Injil, kabar kesukaan, diterima oleh setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali pada waktu kita ditanya, apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, di mana kita terlibat di dalam penginjilan, memberitakan Injil, kabar kesukaan, menceritakan Yesus yang mati, menceritakan Yesus yang bangkit. Banyak orang berkata, susah, tidak ada waktu. Itu tugas pendeta, itu tugas hamba Tuhan. Saya orang biasa, saya jemaat biasa, saya cukup duduk manis. Tetapi Tuhan merindukan supaya saudara dan saya terlibat di dalam penginjilan yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini. Saudara dan saya bisa terlibat. Banyak hal yang dapat kita lakukan, dan percayalah, kelihatannya jalan itu buntu, kelihatannya jalan itu tersumbat, tetapi Tuhan akan membuka pintu penginjilan.
Suatu ketika di sekolah Alkitab, ada seorang murid di dalam pelajaran akhir, dia disuruh oleh gurunya untuk pergi penginjilan ke daerah-daerah yang terpencil. Si murid ditanya, "Apakah engkau siap?" Lalu murid itu berkata, "Aku belum siap, guru. Aku belum mampu. Apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku memulainya?" Lalu guru itu memberikan saran seperti ini. Sederhana, di dalam menyampaikan kabar kesukaan kepada orang lain, engkau harus tahu siapa yang kau hadapi. Guru ini memberitahu, simple dan sederhana. Pada waktu engkau bicara ketemu dengan orang yang jualan tahu, pertama pembicaraan engkau bicara tentang tahu, maka engkau akan bisa bicara terus sampai kepada penginjilan. Kalau engkau ketemu dengan tukang lontong, maka engkau bicara tentang lontong, maka engkau juga akan bisa masuk seterusnya di dalam penginjilan. Kalau engkau ketemu dengan orang yang jualan tauge, engkau juga bisa berbicara tentang tauge. Diawali dengan bicara tentang tauge, maka engkau akan bisa masuk di dalam penginjilan. Lalu murid itu berkata, "Pak, kalau saya ketemu dengan orang yang jualan tahu, dengan orang jualan lontong, dengan orang yang jualan tauge berbarengan, apa yang harus saya bicarakan awal?" "Bicara saja tentang kupat tahu. Maka semuanya akan kena dan engkau akan mudah masuk di dalam penginjilan." Ini merupakan gambaran bahwa Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya segala macam cara untuk menyatakan kekuasaannya, supaya Tuhan mampu menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan sanggup membuka pintu penginjilan. Tuhan juga sanggup membuka firman Tuhan. Pada waktu Paulus di Filipi, dia bertemu dengan beberapa orang yang pada waktu itu sedang ada di tempat itu. Dalam Kisah 16 ayat 13 saya akan bacakan. "Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami dengar ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ." Paulus disadarkan oleh Tuhan. Paulus digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara tentang firman Allah, untuk berbicara tentang kebenaran firman Allah, dan dia mempergunakan kesempatan yang ada itu untuk bermanfaat bagi orang banyak. Paulus menggunakan kesempatan yang begitu baik. Dia tidak mau membuang waktu. Setiap ada kesempatan, dia selalu memberitakan firman Tuhan. Ini yang harus kita contoh. Seringkali saudara dan saya begitu mudah untuk ngomongin orang lain. Begitu mudah kita untuk memberikan gosip, menyampaikan gosip yang tidak jelas. Tapi pada waktu kita berkata tentang firman Tuhan begitu sulit. Padahal sebenarnya kalau kita melihat, firman Tuhan itu bermanfaat luar biasa untuk saudara dan saya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata seperti ini. "Segala tulisan yang diilham Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran." Tidak salah kalau saudara dan saya memberitakan firman. Dan kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang membuka, sehingga firman Tuhan itu dapat didengar oleh orang banyak, dan mereka bisa menerima dengan sukacita. Tuhan yang membuka pikiran manusia untuk mengerti. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 17, firman Tuhan berbunyi seperti ini. "Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ." Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan membuka pikiran orang untuk mengerti. Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri daripada 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu adalah kehendak, pikiran, dan perasaan. Pikiran kita yang diberikan Tuhan itu harus dipakai selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pikiran saudara dan saya harus seirama dengan apa yang menjadi kerinduan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Saudara dan saya bisa mengerti kebenaran firman Allah. Pikiran kita harus dipakai oleh saudara dan saya untuk mengerti
apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan rindu hidup saudara, baik tubuh, pikiran, dan roh kita, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan juga membuka pintu iman. Dalam Kisah 14 ayat 27, firman Tuhan berkata seperti ini, setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Membuka pintu iman. Kita tahu, orang benar hidup oleh iman. Iman diperlukan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Iman diperlukan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Untuk melihat, untuk merasakan, untuk menikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Miliki iman yang sederhana. Miliki iman seperti anak-anak yang berserah dan mempercayai Bapaknya. Tuhan yang membuka pintu hati. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14, seseorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Seorang yang bernama Lydia, dia penjual kain ungu dari kota Tiatira. Pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus, dia membuka pintu hati untuk percaya. Dia membuka pintu hati untuk mendengarkan. Dia membuka pintu hati untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Firman Tuhan diterima dengan sukacita. Itu kerinduan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Untuk bisa menikmati kebenaran firman Allah yang bisa membuat hidupmu bahagia. Tuhan yang membuka dan yang menggerakkan seseorang untuk bisa membuka rumahnya untuk penginjilan. Tentu kita tahu cerita tentang Sakeus. Kalau kita baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, di sana menceritakan bagaimana suatu ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan. Sakeus adalah orang yang berdosa, tapi secara singkat saya katakan, pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia bertobat, dia sadar, dan dia akhirnya mau percaya kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, mampir ke rumahku. Dan Tuhan mau datang. Tuhan mau bertemu dengan Sakeus dan tinggal di rumah Sakeus. Dan Sakeus memakai rumahnya untuk penginjilan. Di sini kita bisa melihat ada Yesus yang rindu bertemu dengan Sakeus, dan ada Sakeus yang ingin bertemu dengan Tuhan. Satu kerjasama yang luar biasa antara manusia yang berdosa, yang disadarkan oleh Tuhan, dan akhirnya menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga menolong kepada kita. Tuhan juga memberkati saudara dan saya. Tuhan juga akan membuka mulut dan telinga. Dalam Markus 7 ayat 31 sampai 35, di sana menceritakan bagaimana suatu ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang yang tuli dan gagap. Yesus melihat orang itu timbul belas kasihan. Dia ingin menyembuhkan orang itu. Lalu Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Lalu Yesus berkata, Ephata, yang artinya terbukalah. Dan orang itu mengalami kesembuhan. Yesus yang membuka telinga dan mulut orang yang sakit pada waktu itu. Dan pada saat sekarang, Tuhan sendiri juga yang membuka telinga kita untuk mendengar kebenaran firman Allah. Tuhan sendiri akan membuka mulut kita untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup, menceritakan siapa itu Yesus kepada orang lain. Manusia hidup dalam dunia penuh dengan tantangan, dengan persoalan. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan juga yang membuka penjara yang membuat kita menderita. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3, saya akan membaca firman Tuhan untuk saudara. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati,
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan membuka penjara. Pada saat ini mungkin ada bapak ibu saudara yang sedang dipenjara. Bukan dipenjara secara fisik, tapi dipenjara secara rohani. Saudara dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saudara tidak lagi menikmati berkat Tuhan. Tuhan sanggup membebaskan engkau. Tuhan sanggup melepaskan engkau daripada belenggu penjara yang membuat hidupmu menderita. Datang kepada Tuhan. Karena Yesus punya kemampuan. Yesus punya kuasa untuk menjadikan hidupmu bahagia, untuk menjadikan hidupmu menikmati kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Tuhan yang selalu membuka. Yang terakhir, Tuhan juga yang membuka jalan terobosan. Seringkali kita mengalami jalan buntu. Pada waktu punya masalah, punya persoalan, seringkali kita berkata, Tuhan, aku tidak lagi punya jalan keluar. Aku tidak punya way out lagi. Aku tidak punya solusinya. Tapi Tuhan Yesus Kristus sanggup melakukan terobosan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tentu kita masih ingat bagaimana peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Musa mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dia dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Pada waktu dia dikejar-kejar, dia menghadapi tantangan yang begitu berat. Di depan ada laut yang tidak mungkin dia lewati. Di belakang ada tentara Firaun yang mengejar-ngejar dia. Tapi Musa melihat besar kuasanya Tuhan. Musa melihat akan adanya campur tangan Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dalam keadaan kejepit seperti itu. Lalu Musa mengangkat tongkat dan laut itu terbelah. Bangsa Israel bisa lewat dan bangsa Israel diselamatkan daripada tentara Firaun mengejar. Di tengah laut mereka ditenggelamkan. Di sini kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh di dalam Alkitab yang berkata bahwa Tuhan membuka jalan terobosan. Dan kita juga mengerti bagaimana suatu ketika bagaimana Daud mengalami pertolongan daripada Tuhan. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 20 saya akan bacakan firman Tuhan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Di sini kita bisa melihat bagaimana banyak contoh-contoh pengalaman dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kelihatannya buntu, tapi Tuhan sanggup untuk menerobos. Kelihatannya tidak mungkin, tapi Tuhan sanggup menerobos. Karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Kalau saja kita tahu Tuhan yang membuka dengan kerendahan hati, kita akan mempercayai Tuhan, akan berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang ada pada saat ini, di keadaan situasi yang belum normal, pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita, membuat kita bingung, membuat kita takut. Tapi percayalah, Tuhan selalu menolong, menyertai saudara. Yang penting, saudara dan saya tidak sombong, selalu bersyukur, bersukacita akan Tuhan. Karena Tuhan yang membuka untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini.
Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.